Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Novita Elizabeth Marpaung dengan NIM 11076200074, kelas A PGSD 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS semester 2 mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Anda Yenina Akmal M. Hum. Selamat menonton! Di video ini saya akan membahas mengenai cara melatih fokus pada anak. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar atau bahkan mengucapkan kata fokus? Apa itu fokus? Fokus atau konsentrasi merupakan bagian dari kemampuan berpikir yang memungkinkan anak melakukan tugas tanpa menundanya. Fokus juga berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga dan memusatkan perhatiannya pada sesuatu sampai hal tersebut selesai. Lalu, berapa lama seorang anak dapat fokus terhadap sesuatu? Menurut Dr. Larry McNeils, ahli perkembangan anak dan remaja di York University, konsentrasi bergantung pada faktor usia, ekspektasi, dan lingkungan. Rentang usia anak untuk dapat fokus pada usia 1 hingga 2 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu mengingat suatu benda, misalnya boneka kesukaannya dan orang-orang yang ia temui setiap hari. Namun, kemampuannya untuk berkonsentrasi masih terbatas, yaitu hanya berkisar 1-3 menit dan tergantung pada daya tarik hal tersebut. Yang kedua, pada usia 3 tahun hingga 4 tahun. Kemampuan konsentrasi dan daya menghafal anak pada usia ini mulai meningkat. Si kecil mampu menyanyikan penggalan lirik lagu yang sering ia dengarkan dan mampu berkonsentrasi selama 3-5 menit. Namun, si kecil juga mudah beralih dari aktivitas yang tengah dikerjakannya kepada hal lain yang lebih menarik. Yang ketiga, pada usia 5 tahun hingga 6 tahun, tingkat konsentrasi dan daya menghafal anak kian membaik. Si kecil mampu berkonsentrasi lebih lama, yaitu sekitar 5-10 menit. Pada usia ini, ibu sebaiknya mendorongnya melakukan kegiatan fisik yang sangat bermanfaat untuk perkembangan kemampuan sensori dan motoriknya, serta agar si kecil dapat mengeksplorasi lingkungan. Dan yang keempat, usia 6 hingga usia sekolah. Fokus untuk anak usia sekolah biasanya sekitar 12 hingga 45 menit, karena mereka sudah memiliki kompetensi yang besar. Sebelumnya, yuk simak gambar ini, kenali perbedaannya ya. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari gambar A, terlihat seorang anak yang memperlihatkan wajah yang murung dan seperti mengeluh ketika melihat buku berada di hadapannya. Sedangkan dari gambar B, seorang anak terlihat sedang menikmati proses ketika ia paham dan mengetahui apa yang sedang ia lihat dan pelajari. Lalu, apa sih penyebab dari gambar A tersebut? Nah, kita dapat merangkum beberapa penyebab anak tidak fokus. Yang pertama, karena anak kurang istirahat dan kurang tidur. Karena itu, pastikan waktu tidur anak tercukupi dengan baik agar dapat fokus saat belajar. Waktu tidur yang disarankan adalah sekitar 8 hingga 10 jam. Yang kedua, kurangnya nutrisi makanan pada anak. Seharusnya anak dibekali untuk makan makanan yang bergizi seimbang atau 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, tidak mengerti pelajaran atau sudah mengerti sehingga merasa kurang tertantang. Anak yang tidak mengerti pelajaran tentu saja membuatnya kurang fokus. Dan ternyata, bagi beberapa anak yang sudah mengerti pelajaran, mereka juga terkadang tidak fokus karena mereka merasa kurang tertantang karena telah mengerti pelajaran. Keempat, kurang motivasi dari guru maupun orang tua, serta gaya belajar yang kurang cocok. Sebagai orang tua ataupun guru, seharusnya mendukung tumbuh kembang anak baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan sebagai tenaga pengajar, guru juga harus menyeimbangkan metode pembelajaran dengan anak-anak. Terakhir,
terakhir, adanya gangguan dari luar, baik itu luar lingkungan sekolah ataupun rumah. Di sekolah, contohnya teman sekelas yang banyak bicara atau bisingnya lingkungan sekitar. Di lingkungan rumah, kurang rukun atau kurang kondusifnya lingkungan. Lalu, bagaimana solusi agar anak dapat fokus? Pada usia 1 hingga 2 tahun, mari kita ajarkan anak untuk bermain puzzle dengan kepingan yang jumlahnya sedikit. Lalu mengajarkan mereka memasukkan benda berbentuk angka dan huruf ke wadah yang memiliki lubang sesuai dengan bentuknya. Dan yang terakhir, menyusun balok-balok berukuran besar. Selanjutnya, pada usia 3-4 tahun, orang tua bisa melatih anak untuk menyelesaikan aktivitasnya. Misalnya, dorong ia agar bisa menyusun puzzle hingga selesai, atau ketika ibu membacakan sebuah buku, minta si kecil untuk tetap mendengarkan hingga ibu selesai membaca. Lalu, orang tua hendaknya sering-sering berkomunikasi berdua dengan anak dan meminta si kecil untuk fokus mendengarkannya. Dan yang terakhir, pada usia 5 hingga 6 tahun, orang tua diminta untuk mengajari anak berenang. Karena olahraga tersebut dapat bermanfaat untuk menstimulasi indera-indera sensoris, konsentrasi, serta otak kanan dan kirinya. Yang kedua, orang tua meminta anak untuk menceritakan kembali buku yang baru ia baca atau film yang sudah ia tonton. Yang ketiga, orang tua diminta untuk memberi mainan yang bisa dibongkar pasang, seperti robot-robotan, rumah boneka, dan lain-lain. Biarkan mereka sendiri untuk merakitnya atau membuatnya. Dan yang terakhir, orang tua dipacu untuk mengajari, memasang, dan melepaskan kancing baju. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman atau lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali. Bye.